Lihat. Iya, dokter. Yes. Trouble barusan. Nyelidik Akbar ini. Enggak, dokter. Oke, kita mulai hari ini untuk kuliah ya. Kuliah pertama saya kedaruratan medik di praktek bedah mulut ya, di praktek kedokteran gigi bisa. Suaranya terdengar enggak? Terdengar, dokter. Mana suaranya yang lain? Suaranya terdengar jelas enggak ya? Jelas. Jelas, dokter. Dokter. Ya wis. Nah, kegawat daruratan medik ini perlu diketahui oleh setiap dokter ya yang praktek di tempat masing-masing karena menyangkut kegawat daruratan. Dikatakan gawat darurat karena memerlukan tindakan yang cepat, ya akurat supaya tidak terjadi kegagalan di dalam penanganan pasien. Karena penanganan yang cepat ini akan mengurangi resiko. Resiko yang paling utama adalah fatal, ya, atau cacat dari pasien. Nah, di dalam kegawat daruratan medik di dalam praktek ini apa yang harus dipelajari adalah pengetahuan terhadap penyakit sistemik. Jadi pengetahuan penyakit sistemik pada pasien harus diketahui oleh operator, yaitu seorang dokter gigi. Yang kemudian yang kedua adalah pengetahuan dan ketersediaan dari alat bahan emergency atau emergency kit. Ya. Kemudian yang kedua bahwa penanganan pada penderita dengan penyakit kelainan sistemik atau kelainan kongenital yaitu meliputi preventif, ya, preventif mengetahui penyakit kelainan sistemik, pratindakan dari pemeriksaan subjektif, anamnesa, konsul pada bidang ilmu terkait. Jadi preventif ini sangat penting yang dilakukan dengan cara anamnesa pada pasien sebelum dilakukan tindakan apapun, ya, tidak hanya tindakan di bagian bedah, tapi tindakan apapun. Apakah itu bidang konservasi, prosto, indo dan sebagainya, karena menyangkut upaya-upaya untuk mencegah dari pasien. Nah, tindakan preventif ini dilakukan sebelum dilakukan pasien. Nah, kalau di dalam preventif melalui anamnesa, diketahui pasien mempunyai riwayat penyakit sistemik, maka perlu dikonsultasikan ke ahlinya. Misalkan pasien mempunyai riwayat stroke atau riwayat penyakit saraf yang cukup intermediate, maka perlu dilakukan pemeriksaan konsultasi ke ahlinya, yaitu ke spesialis saraf dan sebagainya. Kemudian misalkan pasien mempunyai asma, ya asma yang cukup akut dan sering recurrent, maka tindakan apalagi bedah, maka menjadi kontraindikasi. Oleh karena itu, di dalam upaya preventif, pasien yang mempunyai kelainan atau penyakit asma harus mendapatkan surat rujukan dari spesialis paru dan sebagainya. Nah, upaya preventif ini sangat penting sekali. Kemudian pada penderita dengan penyakit sistemis yang terregulasi atau terkontrol, maka pasti ada surat rujukan. Ya. Jadi pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat penyakit sistemik, apakah itu diabetes, apakah itu penyakit asma,
apakah itu penyakit hipertensi, dan sebagainya. Kalau pasiennya terkontrol, maka layak dianggap sebagai pasien yang sehat. Dikatakan terkontrol karena pasiennya ini masih dalam perawatan atau penanganan ahlinya. Kelihatan ya? Kelihatan, dokter. Ya, jadi keadaan darurat dalam praktek. Apa yang dijumpai pada keadaan darurat dalam praktek? Yaitu yang pertama kehilangan kesadaran. Di slide kelihatan di layar. Lihat, dokter. Kelihatan. Ya, keadaan darurat yaitu satu kehilangan kesadaran, kemudian yang kedua adalah nyeri dada, kemudian yang ketiga adalah shock, dan yang keempat adalah pernafasan. Jadi masalah-masalah kehilangan kesadaran, nyeri dada, shock, dan pernafasan itulah yang dianggap sebagai masalah yang timbul sebagai kegawat daruratan. Berikutnya kita urai satu-satu. Yang pertama kehilangan kesadaran. Nah, kehilangan kesadaran meliputi pasien pingsan, ya, pingsan, kemudian epilepsi, koma diabetik, terus kemudian stroke, termasuk pasien yang mengalami kehilangan kesadaran. Nah, pingsan dikatakan atau shock neurogenik disebabkan oleh berbagai macam, yaitu anemia, kemudian kecemasan, kemudian denyut jantung yang tidak normal, atau bahkan pasien yang mengalami hipertensi. Itu bisa menyebabkan pingsan. Kemudian yang kedua, kehilangan kesadaran adalah epilepsi. Epilepsi ada dua kategori yang umum, yaitu petit mal dan grand mal. Jadi epilepsi yang petit mal itu adalah epilepsi yang hanya kehilangan kesadaran tanpa timbul kekejangan. Kemudian yang epilepsi grand mal selain kehilangan kesadaran tetapi juga disertai dengan kejang. Kemudian kehilangan kesadaran yang berikutnya adalah koma diabetik. Nah, dikatakan diabetik berarti ada kandungan glikemia atau kandungan kadar gula darah. Bisa dikatakan hiper atau hipo, di mana kedua-duanya ini mempunyai risiko terhadap kehilangan kesadaran. Ya, jadi pada saat-saat pasien yang kita hadapi di kursi dental unit, bisa jadi pasien mengalami kehilangan kesadaran. Ya, kemudian berikutnya kehilangan kesadaran adalah stroke. Stroke ini adalah gangguan pada saraf di otak yang menyebabkan pasiennya juga kehilangan kesadaran. Berikutnya ada nyeri dada. Nyeri dada atau chest pain. Nyeri dada itu tidak hanya melulu berhubungan dengan masalah jantung, tetapi bisa jadi yang pertama adalah iskemia atau infak miokard atau IMA. Jadi infak miokard atau iskemi ini adalah gangguan penyakit jantung. Kemudian yang kedua nyeri dada adalah hiatus hernia. Ya, hiatus hernia. Kemudian yang ketiga adalah taketitis atau radang trachea pada saluran pernafasan. Kemudian yang ketiga kegawat daruratan adalah shock. Shock yang pertama adalah shock anafilaktik,
Kemudian shock yang kedua adalah insufisiensi adrenokortikal. Insufisiensi adrenokortikal. Nanti kita uraikan satu-satu. Kemudian yang keempat adalah masalah pernafasan. Nah, alat-alat atau emergency kit yang harus disediakan, yang pertama adalah oksigen. Oksigen meliputi ambubek kantungnya, kemudian tub myotube, kemudian baik tabung oksigen itu yang kecil atau yang besar, yang penting ada. Kemudian yang kedua, kit yang diperlukan adalah obat-obatan darurat. Ada hidrokortison, kemudian ada glukagon untuk pasien-pasien yang mengalami hipoglikemia. Kemudian ada adrenalin 1/1000. Ini yang penting, adrenalin 1/1000. Kemudian hidrokortison ada 100 mg. Kemudian glukosa injeksi. Berikutnya adalah penata laksanaan penderita tidak sadar. Ini saat perawatan. Yang pertama kita lakukan adalah pasien dibaringkan ya dengan posisi terlentang, kepala lebih rendah daripada kaki. Kemudian diagnosa ditegakkan ya. Bisa jadi pasien tetap di dental chair atau diturunkan. Kalau memang ada yang bantu, ya diturunkan aja di lantai. Ya. Kemudian yang kedua adalah jaga jalan nafas. Jalan pernapasannya diupayakan tetap terjamin. Ya. Dengan cara apa? Diluruskan lehernya dan memajukan mandibula ke depan. Sehingga secara pasif pasien itu akan terjamin oksigen masuk lewat saluran pernafasan baik hidung maupun mulut. Kemudian yang ketiga, periksa denyut nadi. Nadi yang paling dekat dengan jantung yaitu arteri karotis di sekitar leher kanan kiri. Kemudian amati tanda-tanda pernafasan spontan, kemudian catat waktunya. Nah, 90 detik setelah kesadaran hilang, maka nafas spontan dan nadi tidak teraba. Ini bisa dilakukan secara segera pijat jantung paru. Kemudian penanganan henti kardiorespirasi. Ya. Bila terjadi gangguan sirkulasi darah, terjadinya penghentian kardiorespirasi, maka harus segera dilakukan tahapan-tahapan blue code atau kode biru. Ya, nanti akan dilanjutkan ke BLS itu ada. Ya, ini adalah tindakan lakukan pijat jantung. Kemudian berikutnya yang pingsan, kehilangan sadaran yang pingsan. Nah, pingsan ini macam-macam penyebabnya ya. Bisa jadi karena kecemasan yang berlebihan, pasien yang belum pernah ke dokter gigi, begitu masuk di ruang praktek, apalagi ingin dicabut, nah, pasiennya sudah cemas duluan, ya melihat alat-alatnya takut dan sebagainya. Nah, ini bisa menimbulkan respon pingsan pada pasiennya. Nah, pingsan ini cukup sederhana, kita lakukan ya dengan cara pasien ditidurkan, ya. Pasien ditidurkan sehingga kepala lebih rendah daripada kaki, kakinya diangkat. Ya, kemudian dibiarkan beberapa saat, maka 300 sampai 500 ml udara yang berada di kaki akan terkonsentrasi di otak. Jadi pingsan itu oleh karena gangguan sirkulasi darah semuanya tertumpu di bawah. Jadi otak kekurangan oksigen. Nah, dengan ditidurkan itu akan mengembalikan fungsi otak karena oksigen masuk di dalam otak. Maka berangsur-angsur pasien akan pulih. Kemudian berikutnya adalah serangan epilepsi atau petit mal, grand mal tadi. Jadi hilang kesadaran, kejang-kejangnya tidak ada, kehilangan kontrol tidak nyata. Penata laksananya pasien perawatan gigi dapat dilanjutkan setelah pasiennya sadar.
Nah, yang grand mal ini karena disertai dengan kejang, maka perlu dilakukan tingkat sadaran supaya pulih betul. Kemudian kalau perlu untuk meringankan penderitaan rasa sakit, maka pasien dilakukan injeksi diazepam atau midazolam secara perlahan-lahan untuk mengurangi kecemasan. Kemudian pencegahan atau preventif untuk terjadinya serangan epilepsi. Jadi pasiennya harus betul-betul terkontrol dari seorang dokter saraf atau dokter yang menangani. Kemudian perawatan gigi tidak boleh menimbulkan rasa kecemasan yang berlebihan, tidak boleh terlalu lama, ya, yang ringan-ringan saja. Kemudian perlu dilakukan obat-obatan untuk mengurangi kecemasan, tadi seperti diazepam untuk penenang. Berikutnya koma diabetik. Koma diabetik atau hipoglikemia diabetik ini disebabkan oleh karena kandungan glukosa di dalam pembuluh darah itu menurun atau hilang secara drastis. Ya. Maka pasien dianjurkan segera meminum obat, yaitu tablet sulfonil ya, dengan risiko hipoglikemia. Kemudian ini bisa timbul mendadak di praktek dokter gigi dengan tanda-tanda pasien tiba-tiba merasa lapar, pucat, kemudian takut, gelisah, ya, dan bisa diikuti dengan pasien pingsan. Penata laksananya pasien setelah sadar diberi minum air hangat, dikasih gula. Kemudian penderita dengan kehilangan kesadaran yang cepat, maka dilakukan injeksi glukagon. Ini biasanya kalau pada pasien yang terkontrol, biasanya pasien sudah siap-siap pilnya sendiri itu, dari rumah sudah siap pil. Kemudian hiperglikemia diabetik ini kebalikan dari hipoglikemi. Kalau hiperglikemi malah jarang terjadi, ya. Jadi dibanding dengan maka hiperglikemi diabetik lebih jarang terjadi di dalam praktek kedokteran gigi. Berikutnya stroke. Stroke ini memang jarang terjadi di dalam praktek dokter gigi, tetapi dokter gigi tetap waspada. Nah, apa yang bisa menyebabkan stroke? Yang perlu diwaspadai adalah pasien yang mempunyai riwayat hipertensi atau darah tinggi. Ya, hipertensi, kita lakukan pemeriksaan, pasien di dalam anamnesa menceritakan pernah hipertensi, kemudian dicek tensinya tinggi, maka perlu dilakukan penundaan. Kemudian penyebabnya terjadi perdarahan atau trombosis bahkan emboli di dalam pembuluh darahnya. Tanda-tanda stroke, saya kira cukup mudah dikenali dengan stroke. Kehilangan kesadaran, kemudian refleks mata tidak ada, gerakan mata juga tidak ada. Kemudian pasien sama sekali kehilangan kesadaran, maka perlu dilakukan segera tindakan darurat, dikirim ke rumah sakit yang ada unit gawat darurat. Jadi penalaksanaan stroke itu sama dengan penderita yang tidak sadar. Jadi pasien diterlantarkan, kemudian pemberian oksigen dan segera dilakukan rujukan ke rumah sakit. Kemudian berikutnya kita bahas tentang nyeri dada. Nyeri dada yang disebabkan oleh karena serangan angina. Jadi iskemi, badai penyeri dada dapat disertai dengan sendirinya. Jadi nyeri dada yang mendadak, parah dan menekan seperti ditindih begitu ya pada regio dada, regio terutama regio dada sebelah kiri.
kemudian meluas ke lengan kiri, ke leher, ke mandibula, sampai ke punggung. Nah, nyeri dada yang seperti ini bisa diduga sebagai serangan angina pectoris. Jadi jantung kekurangan oksigen akan menyebabkan angina pectoris atau nyeri dada. Kemudian tanda-tandanya denyutnya lambat, kemudian disertai hipotensi juga, merasa lemah, pusing, berdebar-debar, dan sebagainya. Penata infak miokard, nyeri dada, yaitu diberikan obat tablet grisilitinizat sublingual diletakkan di bawah lidah. Kemudian bila masih belum reda nyerinya, maka dibaringkan, kemudian segera dilakukan rujuk ke rumah sakit. Ya. Yaitu hernia, tanda yang kedua. Kemudian nyeri dada tengah dan sternum dapat menyebar sampai dada bagian bawah. Jadi ini mirip-mirip juga, hiatus hernia ini disebabkan mirip-mirip dengan yang infak miokard tadi. Jadi sama-sama dengan nyeri dada, cuma nyerinya ada di bagian sternum. Kemudian rasa terbakar atau sakit sampai dengan tenggorokan. Dapat terjadi reflux gastrik. Jadi pada pasien yang seperti penderita MAH, ya, gastritis atau MAH, itu bisa menyebabkan gejala-gejala yang mirip dengan hiatus hernia. Kemudian penata laksananya pasien didudukkan, dilonggarkan, kemudian diberi minum obat antasid, ya, obat-obat untuk menurunkan reflux gastritis atau MAH-nya. Kemudian berikutnya adalah nyeri dada trakitis. Nyeri dada pada bagian tangan tetapi sulit didiagnosis. Ya, terasa di belakang sternum dan bertambah parah sewaktu batuk. Jadi ini ada komplikasi batuknya. Ya, kalau yang tadi tidak ada batuknya, tetapi ini ada batuknya. Nah, ketika batuk, sumber sakitnya akan nampak di sana. Rasa sakit timbul setelah ada batuk. Kemudian penyebabnya trakitis adalah pneumotorak, aneurisma akibat pembedahan, perikarditis atau emboli paru. Jadi semuanya ini berhubungan dengan paru. Ditengkurapkan, kemudian bila mungkin oksigen, terus kemudian ke rumah sakit yang terdekat. Berikutnya adalah shock atau shock anafilaktik. Ini sebetulnya dibahas di bagian khusus shock tersendiri. Nanti pertemuan kedua, kalau salah ya. Nah, shock ini terjadi sangat cepat setelah pemberian obat. Jadi shock ini tentu saja namanya shock anafilaktik berhubungan dengan pemberian obat-obatan, baik obat endo, obat anestesi lokal, dan sebagainya. Jadi ini ada respon alergi pada pasien. Jadi pasien yang alergi, yang mempunyai riwayat alergi bisa terjadi reaksi shock anafilaktik. Tanda awalnya adalah gatal mendadak seluruh tubuhnya, gatal-gatal, kemudian ada urtikaria atau merah-merah, bercak merah-merah, kemudian pembengkakan di seluruh tubuh, merah di seluruh tubuh, terutama di dada, kemudian ada bercak-bercak merahnya, disertai dengan rasa gatal. Tahap lanjut, tahap awal sudah dilalui, gatal-gatal, kemudian nafasnya berbunyi, mengi, seperti rasa tercekik. Kenapa bunyi? Karena terjadinya odema paring atau laring. Jadi odema ini saluran pernapasan, odematus, saluran pernapasan mengalami pembengkakan sehingga saluran pernapasan menjadi sempit. Maka terjadi bunyi. Kemudian rasa sesak nyata, napas, kemudian perut mual, muntah, kemudian kolap. Nah, ini reaksinya sangat cepat dan harus dilakukan tindakan kegawat daruratan secara cepat pula. Karena bisa menimbulkan kegagalan. Nah, penata laksananya shock anafilaktik, pasien ditidurkan horizontal, kemudian diinjeksi adrenalin, ya,
injeksi intramuskular, bisa di paha, kemudian di lengan, ya lengan tangan, secara perlahan-lahan kurang lebih 15 menit, ya. 0,3 sampai 0,5 miligram. Kemudian diinjeksi hidrokarsinat 200 miligram. Nah, setiap 15 menit ini ada aturannya ya, dilihat, kemudian ada perubahan, kalau tidak ada perubahan, injeksi lagi, dan sebagainya. Kemudian oksigen tetap dilakukan pada pasien, sambil menunggu hasilnya, pasien bisa dibawa langsung ke rumah sakit. Kemudian shock yang berikutnya adalah efek insufisiensi adrenokortikal. Penderita yang mengalami terapi steroid jangka panjang. Jadi pada pasien-pasien yang penggunaan obat-obat steroid ya jangka panjang, contohnya pada pasien-pasien yang alergi berat, ya itu biasanya menggunakan obat-obat steroid. Ya, maka menimbulkan insufisiensi adrenokortikal. Apa yang terjadi? Maka kehilangan kesadaran bisa tetapi lambat, dapat terjadi hipotensi, dapat sistem mual, muntah, dehidrasi, pusing, dan sebagainya. Penata laksananya dihidrokan, kemudian kepala lebih rendah, kemudian jalan nafas dipertahankan, kemudian injeksi hidrokortisosinat 200 mg intravena, ya segera kirim ke rumah sakit. Yang keempat, terakhir pernafasan, hiperventilasi dan tetanus. Nah, kecemasan, panik, hipokalsemia. Jadi pasien yang takut, gelisah, hipertensi, hiperventilasi, kemudian parestesi sekitar mulut, spasme daerah karpopedal, jari pengumpul, kemudian kaku. Penderita merasa akan lumpuh, kadang-kadang disertai pingsan. Penata laksanaan hiperventilasi, penderita diminta untuk meniup kertas atau kantung plastik, ya. Kemudian bila gagal maka diinjeksi diazepam untuk mengontrol kecemasan pasien supaya pasiennya tenang. Setelah terasa diberi penjelasan, pasiennya tenang, diberi penjelasan kepada penderita apa yang pernah terjadi dan perawatan dapat dilanjutkan. Berikutnya serangan asma. Serangan asma bisa terjadi akut, ya, sulit bernafas, sesak nafas, bahkan pasien mengalami sianosis biru, kekurangan oksigen. Penata laksananya adalah ya pasien diberi inhaler, dihirup, digunakan penderita. Nah biasanya pada pasien yang asma ini mestinya kemana-mana bawa obat itu, ya obat inhaler. Kemudian bila gagal maka perlu dilakukan injeksi tambahan, yaitu hidrokortisonat, kemudian tambahkan prednisolon oral. Oksigen tetap diberikan, bila masih perlu penanganan maka pasien segera dikirim ke rumah sakit. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam materi kuliah pada hari ini tentang kegawat daruratan medik praktek di bedah mulut. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, saya silakan. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada itu bisa mengerti atau nggak ada memang nggak ngerti belas sama sekali ya. Untuk kuliah ini sudah gabungan ini ya, kelas A dan kelas B. Oke, dokter. Ya, jadi kelas B yang terjadwal kapan itu? Kelas A ini kelas B ya. Seharusnya kelas B yang tadi. Oke, dokter.
Yang kelas A kapan itu? Besok dokter sore dok 15.10. Besok sore bisa presensi saja ya. Nah, atau nanti saya kabari lah. Saya kabari dulu untuk teknisnya bagaimana. Tapi yang jelas karena kuliah sudah ya. Sudah. Ya baik dokter. Ya. Atau nanti saya kabari lagi Khairul. Dokter. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Mudah-mudahan. Ada yang ditanyakan enggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti di akhir tatap muka yang ketiga saya akan saya berikan materinya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter. 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 Dokter.